Dr. David R. Hawkins, seorang dokter psikiatri dan juga seorang spiritualis, pernah melakukan penelitian mengenai skala kesadaran dan level energi manusia. Penemuan ini tidak hanya berguna di bidang medis dan psikologi, tapi penelitian ini juga sangat berguna di bidang spiritual. Selama ribuan tahun, filsafat agama kuno, ilmu spiritual kuno, dan filsafat dari kebudayaan-kebudayaan kuno sudah banyak yang menyinggung tentang dimensi atas dan dimensi bawah. Dimensi atas ini identik dengan energi dan emosi yang positif. Emosi dalam dimensi atas diwarnai dengan cinta, kasih, penerimaan, syukur, kedamaian, bahkan hingga kemanunggalan dengan Sang Pencipta. Sedangkan dimensi bawah ini adalah kebalikan dari dimensi atas. Dimensi bawah ini negatif, kekuatan yang dihasilkan juga rendah. Dimensi bawah ini identik dengan emosi negatif berupa kemarahan, iri, dengki, kebencian, kesombongan, rasa takut, dan masih banyak lagi. Dalam beberapa agama, keberadaan energi dimensi bawah juga kerap dilambangkan dengan makhluk-makhluk gaib seperti jin, setan, demit, iblis, dan sebagainya. Mereka berinteraksi dengan dimensi manusia dan memberikan pengaruh energi dan emosi negatif dalam kehidupan. Sedangkan energi dimensi atas kerap digambarkan dengan keberadaan makhluk-makhluk cahaya seperti dewata, malaikat, dan yang, roh para orang suci, dan masih banyak lagi. Para makhluk dimensi atas ini bekerja dengan emosi positif dan kekuatan yang besar. Selama ribuan tahun, manusia telah mengenali filosofi dimensi atas dan dimensi bawah ini. Namun, manusia kerap tidak bisa membedakan kapan mereka berada di bawah pengaruh energi dari dimensi negatif yang destruktif dan kapan mereka sudah benar-benar berada di energi dimensi atas yang konstruktif. Hasil penelitian Dr. David R. Hawkins ini kemudian dipetakan menjadi tabel skala Hawkins. Dari sini, level kesadaran dan level energi manusia dipetakan mulai dari level energi bawah hingga ke level yang paling atas. Menurut Dr. David R. Hawkins, manusia dengan level energi di bawah 200 masih tergolong ke dalam kesadaran yang rendah. Karenanya dikategorikan sebagai dimensi negatif atau dimensi bawah. Menariknya, kesadaran kolektif suatu bangsa ternyata mempengaruhi kualitas dan tingkat kemajuan bangsa tersebut. Bangsa yang terbelakang memiliki kesadaran kolektif yang rendah. Bangsa yang kesadaran kolektifnya rendah akan nampak dalam perilaku mereka sehari-hari. Ciri-cirinya, bangsa tersebut nampak intoleran, berpikiran sempit, rasis, mabuk agama, terlalu bangga dengan identitas sara mereka, mudah tersinggung, mudah terjadi gesekan, suka berdebat, sulit diatur, kacau, dan suka berperang. Sedangkan bangsa yang maju tercipta dari bangsa yang memiliki kesadaran kolektif yang tinggi. Ciri-cirinya, mereka cerdas, mereka berpikiran terbuka dan tidak mudah untuk dihasut, saling memberdayakan satu sama lain, toleran, pecinta damai, tertib, mudah diatur, humanis, dan fleksibel dalam menghadapi perubahan. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Melihat kondisi masyarakat Indonesia saat ini, Indonesia nampaknya masih terjebak dalam dimensi bawah yang negatif. Kesadaran masyarakat kita masih cenderung rendah. Untuk bisa bergerak menjadi bangsa yang maju, maka kesadaran kolektif suatu bangsa perlu ditingkatkan. Lalu apa saja sih yang termasuk dalam dimensi kesadaran yang lebih tinggi ini? Yang pertama, courage atau keberanian, level energi 200. Menurut Dr. David R. Hawkins, di level keberanian inilah kekuatan pertama kali mulai terlihat. Ketika manusia sudah memasuki level energi 200 ke atas, maka manusia menjadi lebih kuat dalam merespon rangsangan. Level keberanian juga dianggap sebagai garis pemisah antara pengaruh dimensi positif dan juga dimensi negatif dalam kehidupan. Karena di level kesadaran yang ini kekuatan mulai terlihat, level ini juga disebut sebagai level pemberdayaan. Di level ini, manusia mulai melakukan eksplorasi, pencapaian, penguatan, dan determinasi. Jika di level-level sebelumnya atau level energi di bawah 200, dunia itu tampak tak berpengharapan, menyedihkan, menakutkan, dan membuat frustasi, maka pada level keberanian ini, hidup mulai terlihat mengasyikkan, menggairahkan, dan menantang. Level keberanian dapat diartikan sebagai kemauan untuk mencoba hal baru dan menghadapi perubahan dalam hidup. Seseorang mulai mampu untuk menghadapi dan memanfaatkan kesempatan hidup secara lebih efektif. Pertumbuhan dan edukasi menjadi tujuan yang ingin untuk dicapai. Di sini, manusia mulai memiliki kapasitas untuk menghadapi ketakutan dan mulai bertumbuh kembang. Kegelisahan tak lagi merayapi pribadi manusia seperti pada level-level sebelumnya.
Di level kesadaran sebelumnya yang rendah, manusia cenderung untuk menguras energi tanpa mampu untuk mengembalikannya. Di level kesadaran yang rendah, manusia akan menjadi lintah energi. Namun ketika sudah berhasil mencapai level keberanian ini, produktivitas mulai muncul. Penghargaan dan kepercayaan diri menguat, dan manusia mulai bisa memberi kepada sekitarnya. Uniknya, menurut Dr. David R. Hawkins, level kesadaran kolektif seluruh umat manusia di bumi ini berkutat di level 190 ke bawah selama berabad-abad. Namun akhir-akhir ini, kesadaran kolektif manusia mulai melonjak ke angka 204 dan akan terus naik seiring dengan evolusi kesadaran manusia. Demikian pula dengan Indonesia. Yang kedua, neutrality atau netralitas, level energi 250. Ketika sudah mencapai tingkat netralitas, energi manusia akan semakin positif. Di sini, manusia menjadi lebih lentur, tidak reaktif terhadap suatu hal, tidak mudah untuk menghakimi, dan mulai menafsirkan suatu topik secara realistis. Manusia tak lagi terbelenggu pada proses yang dapat menimbulkan tekanan mental dan kemelekatan. Manusia kini mulai menyadari bahwa memilih untuk tidak melawan orang lain yang berbeda dengan dia bukanlah sebuah kekalahan, bukanlah sebuah tindakan seorang pengecut, dan bukan berarti tidak memiliki keberanian. Di level ini, manusia mulai menghindari perdebatan dan perkelahian karena kondisi batinnya mulai berjalan menuju ke kedamaian. Manusia yang sudah mencapai tahap netralitas, ketika dia tidak mendapatkan apa yang ia inginkan, ia tidak menjadi frustasi, kecewa, atau marah. Ia justru mencari cara lain untuk mendapatkan apa yang ia inginkan, atau mencari substitusinya tanpa banyak drama. Di sini, seseorang tak lagi mudah merasa terintimidasi. Manusia tak lagi terdorong untuk membuktikan apapun di hadapan orang lain. Kehidupan dengan segala susah dan senangnya menjadi biasa-biasa saja. Manusia juga memiliki rasa kesejahteraan dan memiliki rasa percaya diri yang besar untuk bisa hidup di dunia ini. Di sini manusia merasakan rasa aman. Level netralitas menyebabkan manusia menjadi mudah bergaul, merasa aman di tengah komunitasnya dan perkumpulan lainnya, dan mereka tak lagi tertarik pada konflik, kompetisi, dan tidak mudah terbelenggu dalam rasa bersalah. Emosi mereka cenderung stabil. Mereka tak lagi mau menghakimi dan tidak mau melakukan hal-hal yang bersifat mengontrol, menindas, atau memaksa orang lain. Di sisi lain, manusia yang sudah mencapai level kesadaran ini sangat sulit untuk dikontrol dan dimanipulasi. Mereka mantap dengan pendiriannya dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi namun positif. Yang ketiga, willingness atau kebersediaan, level energi 310. Ketika manusia sudah mencapai level ini, ia cenderung untuk melakukan apa yang menjadi pekerjaannya dengan baik dan sukses. Pertumbuhan menjadi sangat cepat di level ini. Manusia dalam golongan inilah yang akan terpilih untuk merasakan kemajuan. Di level ini, manusia sudah berhasil untuk menangani penolakan dari dalam dirinya terhadap kehidupan. Ia mulai mampu untuk berkomitmen untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan. Manusia yang masih terjebak di level kesadaran di bawah 200, mereka cenderung memiliki pemikiran yang sempit. Tapi, sekali ia berhasil menanjak ke level 310 ke atas, pemikirannya mulai terbuka luas. Manusia menjadi ramah secara tulus, kemudian kesuksesan secara sosial dan ekonomi akan menghampirinya. Di level ini, manusia tidak bergantung lagi pada pekerjaan yang diberikan oleh orang lain. Ia mulai bisa menciptakan pekerjaannya sendiri. Bahkan, ia mulai mampu menciptakan pekerjaan untuk orang lain juga. Di level inilah lahir banyak entrepreneur dan tenaga profesional yang bekerja secara lepas. Di level ini, manusia juga menjadi senang untuk menolong orang lain. Mereka juga berkontribusi untuk masyarakat atas kesadaran dan inisiatif mereka sendiri. Ketika ada masalah internal, mereka sanggup untuk mengatasinya dengan cepat. Dan di sini, manusia mulai cepat untuk mempelajari hal apapun. Kepercayaan diri manusia di level kesadaran yang ini sangat besar, dan masyarakat mulai memberikan feedback positif baik berupa sanjungan, pengakuan, maupun kepercayaan. Feedback positif ini justru akan semakin meningkatkan kepercayaan diri dan energi manusia itu sendiri. Ia semakin simpatik dan responsif terhadap kebutuhan orang lain. Manusia dari golongan ini banyak yang menjadi kontributor dan pembangun dalam masyarakat. Di level ini, manusia mulai terlepas dari kebanggaan pribadi. Mereka mulai bisa melihat kekurangan di dalam diri dan terus melakukan perbaikan. Mereka akhirnya bertumbuh menjadi seorang pembelajar yang sangat hebat. Mereka mudah dilatih dan mampu merepresentasikan kekuatan masyarakat yang lebih besar.